Gadis itu mendengar suara aneh di atap. Tapi tidak ada orang di sana. Ia berbalik lalu melihat seorang anak laki-laki berbaju putih muncul, yang memanggil dirinya ibu. Ibu. 엄마. Jiwo mengira anak laki-laki itu sudah gila. Saat Jiwo ingin pergi, tiba-tiba pria itu mengaku dari masa depan. Jiwo tidak percaya sama sekali, dan berniat melarikan diri. Wojin memberitahunya bahwa hari ini akan turun salju, dan ramalan cuaca pasti tidak dapat diprediksi. Setelah tiba di kelas, Jiwo melihat bunga sakura yang bermekaran di luar. Memeriksa ramalan cuaca lagi, tidak ada tanda-tanda akan turun salju. Saat Jiwo dan teman-temannya pulang di malam hari, tiba-tiba salju benar-benar jatuh di langit. Dia bergegas kembali ke atap untuk menemukan Wojin. Jiwo menanyakan siapa Wojin sebenarnya. Wojin masih mengatakan dia anak Jiwo di masa depan. Apakah aku benar-benar menikah? Kapan? Dengan siapa? Pak Senju dari kelas 4. Ya Tuhan, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Kemudian Wojin menekan tombol di lengannya. Tubuh Wojin menghilang. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali dari belakang Jiwo. Jiwo akhirnya percaya pada identitasnya. Kamu harus makan lebih awal untuk makan siang besok. Pada jam 1.13. Berdiri di tengah gerak horizontal kedua. Jiwo pikir Wojin sudah gila. Namun, Jiwo tetap muncul di depan bilah horizontal tepat waktu keesokan harinya. Putar kepalamu ke kiri 왼쪽으로 한 45 derajat. 45도? Berbalik 45도쯤 45 돌려. derajat. Menoleh ke kiri. 아니다. 그냥 왼쪽으로 확 돌려. 확. Dan minum 그리고 minuman 뭘 좀 마시고 Jiwo 있으면 mengangkat kepalanya untuk minum susu sesuai perintah Wojin. Tanpa diduga, sebuah bola mengenai Jiwo. Baru saja Jiwo ingin marah. Jiwo bahagia mengetahui bahwa yang melempar bola adalah Senjun. Untuk meminta maaf, Senjun membeli sekantong makanan ringan dan datang ke kelas Jiwo. Ini untukmu. Maaf baru sekarang. Jiwo merasa sangat senang. Ia menemui Wojin lagi untuk tahu langkah selanjutnya. Pergilah ke 내일 perpustakaan 저녁 jam 7시 7 lewat 4 4분 besok. 서현 독서실. Di baris ketiga dari kanan. 오른쪽 끝에서 세 Temukan 번째 tempat 라인 duduk 중에 dengan stiker senyum. 스마일 스티커 Duduk 붙은 saja di 자리. kursi itu. 바로 그 Benar 자리에 saja, 앉으면 돼. Senjun tiba-tiba datang ke perpustakaan dan duduk di sebelah Jiwo. Tapi Senjun tidak tahu itu diatur oleh Jiwo. Saya pikir keduanya sudah ditakdirkan. Kemudian Jiwo bertanya kepada Senjun seperti yang diminta Wojin. Jiwo mengajak Senjun makan malam untuk terima kasihnya. Aku yang akan traktir. Aku saja yang traktir. 내가 살. Jiwo dan Senjun makan malam bersama dengan lancar. Tapi makan malam tidak semulus yang Jiwo kira. Tapi 근데 bukankah menurutmu hati 순대가 babi 너무 itu 징그럽지 menjijikkan? 않아? Aku heran 난 이거 dengan orang 먹는 yang 사람 berani 보면 makan hati 신기하다. babi. Iya. Jiwo hampir tidak makan apapun selama makan dengan Senjun. Dia pun mengajak Wojin untuk makan lagi. Setelah makan, Jiwo dan Wojin pergi ke pusat game untuk bermain game. Wojin juga mengklaim dirinya sebagai juara game pada Jiupo. Jiwo bertanya-tanya apakah pusat game ini juga akan ada di masa depan. Tapi dia tidak mau memikirkannya. Pemilik pusat game tiba-tiba muncul dan menghentikan Wojin. Bertanya padanya mengapa Wojin tidak datang begitu lama. Wojin dengan cepat menyangkal, si pemilik salah mengenali orang. Malam harinya, Wojin membantu Jiwo lagi. Wojin menyuruh Jiwo pergi ke lab menemui Senjun jam 6.30 sore. Sekarang sudah jam setengah 6, dan Senjun pun muncul. Tepat di sebuah minimarket, seorang anak laki-laki yang terlihat persis seperti Wojin muncul. Nama di seragamnya persis nama yang disebut bos pusat game. Ternyata bocah ini adalah Wojin ketika dia berusia 18 tahun. Aku 내 berusia 나이 28 28세. tahun. 난 Aku 진짜 benar-benar dari masa 미래에서 depan. 왔다. Sesuai dengan situasi aslinya, dia seharusnya bertemu Jiwo pada waktu dan tempat ini. Mereka lalu jatuh cinta dan menikah. Wojin datang untuk mencegah mereka bertemu saat ini. Dia sengaja berpura-pura menjadi putra Jiwo dengan membantu Jiwo agar jatuh cinta dengan Senjun. Wojin yang mengatur semuanya agar terlihat seperti takdir, agar dia tidak bertemu dengan Jiwo. Tepat sebelum pukul 6.30 hari ini, Wojin sengaja menemui Senjun, lalu berpura-pura meminta Senjun membawa buku ke lab. Seperti inilah, sejarah telah berubah. Jiwo yang seharusnya bertemu Wojin, malah bertemu Senjun untuk ketiga kalinya di laboratorium. Senjun berpikir bahwa ini adalah takdir. Jadi ia mengajak Jiwo untuk berkencan minggu depan. Semuanya berjalan lancar. Tapi saat itu sahabat Jiwo menemukan Wojin di toko. Jiwo menunjukkan foto itu ke Wojin keesokan harinya. Wojin langsung tercengang. Jiwo dan Senjun datang ke pusat game untuk kencan keesokan harinya. Jiwo yang mengetahui Senjun tidak tertarik dengan game. Mereka pun pergi. Tiba-tiba Wojin muncul dan berjalan melewati Jiwo. Ketika Jiwo melihatnya, dia langsung mengejarnya karena penasaran. Wojin segera menghilang. Jiwo menyadari dia tidak bisa berkencan dengan Senjun lagi. Jadi Jiwo pergi meninggalkan Senjun. Di sisi lain, Wojin memikirkan kehidupan bahagia dirinya dan Jiwo di masa depan. Dia benar-benar mencintai Jiwo. Tapi karena dia sakit parah di usia muda, umurnya sudah tidak lama lagi. Jiwo yang setiap hari menangisi Wojin,
Ini adalah alasan sebenarnya Wojin kembali ke masa lalu. Pada saat ini, Jiwo tiba-tiba muncul, menimbulkan keraguan di benak Wojin. Jiwo meminta Wojin membuktikan sekali lagi dia datang dari masa depan, dan bukti bahwa Wojin adalah putranya. Tapi Wojin tidak bisa membuktikannya sekarang, hanya untuk membuat Jiwo percaya padanya. Tidak memiliki kontak dengan Yujin. Jika tidak, konsekuensi yang buruk akan terjadi. Berjanjilah padaku. 내 나이 Umurku adalah 28. 28 tahun. Aku 18에 bertemu Jiwo 지우를 yang 만나. berusia 18 tahun. Setelah keduanya berpisah, Wojin menekan tombol dan menghilang sepenuhnya. Wojin kembali ke masa depan. Di masa depan, jejak kehidupan Jiwo dan Wojin yang asli telah menghilang. Sejarah telah berubah. Jiwo menerima pernyataan cinta Senjun 10 tahun yang lalu, tapi ia tidak menerimanya. Jiwo menyadari bahwa ia menyukai Wojin. Mengingat masa lalu, Jiwo tiba-tiba merasa aneh. Jiwo ke taman bermain untuk bermain bersama, tetapi mengetahui bahwa tempat itu telah tutup. Jiwo pikir toko yang Wojin sebutkan sebelumnya akan dibuka di masa depan. Akhirnya Jiwo mengerti semuanya. Dia berlari ke toko perhiasan tempat mereka seharusnya bertemu. Benar saja, Jiwo bertemu Wojin di sana. Mereka tetap ditakdirkan bertemu. Hai, 안녕.